Kalau sini ada tampilan layar-layar. Nah, wajah-wajah panelis sudah mulai. Kita nggak dengar apa-apa. Nggak ada suara, nggak terdengar apapun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung bagi kedua narasumber yang sudah sangat luar biasa. Kali ini telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di dalam webinar ini. Juga tak lupa saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Baiklah, masih dalam nuansa Lebaran, saya juga ingin mengucapkan bagi yang merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik, selanjutnya saat ini webinar yang diselenggarakan hari ini dengan tema tinjauan ilmiah New Normal dalam menghadapi pandemi COVID-19 dari perspektif filosofi dan epidemiologi. Baik, kita memasuki susunan acara webinar kita hari ini, di mana nantinya kegiatan webinar ini akan ada pembukaan yang saya sendiri akan menyampaikannya, dilanjutkan dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Indrajanis MKT, dan kemudian diikuti dengan video Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Selanjutnya masuk ke sesi pemaparan materi pertama, dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua, dan juga ada sesi diskusi setelahnya, dan diakhiri dengan penutupan. Baiklah, sebelumnya demi ketertiban dan kelancaran dari webinar kita kali ini, di sini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan nama aslinya di dalam bergabung di Zoom webinar hari ini. Kemudian nantinya di saat sesi webinar ini sudah berlangsung, apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaannya, dapat diketikkan di kolom Q&A yang tersedia di layar gadget Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, juga apabila nanti seluruh pertanyaan yang sudah disampaikan ke webinar kali ini, apabila belum dapat dijawab seluruhnya, maka nantinya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tersebut khusus akan kami buatkan video yang akan diisi oleh narasumber tersebut untuk menjawab pertanyaannya, di mana video tersebut nanti akan kita masukkan ke dalam channel YouTube Fakultas Kedokteran UISU. Kemudian selanjutnya dalam peserta webinar kali ini, Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Namun harus mengikuti webinar hari ini dari awal hingga di akhir acara. Baiklah, untuk membuka dari webinar kita kali ini akan diawali dengan kata sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran UISU, Dr. Indrajanis MKT, dan diikuti oleh video FK UISU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang saya hormati, dampak pandemi COVID-19 sekarang ini sudah meluas baik di Indonesia maupun di dunia. Fakultas Kedokteran UISU dengan catur dharma UISU, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah, selalu turut serta untuk mengambil peran dalam mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah melalui webinar. Webinar ini sebagai edukasi yang efektif, ditujukan kepada kalangan kesehatan dan juga masyarakat umum. Kegiatan webinar ini juga jangkauannya cukup luas, dapat menghimpun banyak peserta, sehingga kami merasa perlu mengadakan kegiatan ini berkelanjutan dan akan dikemas dalam sajian yang menarik tiap episode. New normal atau tatanan hidup baru akan diberlakukan di negara Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, kami telah menghadirkan dua narasumber di bidangnya masing-masing tentang hal tersebut di atas. Semoga kita mendapat pencerahan nantinya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Semoga pandemi COVID-19 dapat diminimalisir di Indonesia. Indah pemandangan langit nan biru berpadu lautan di Pelabuhan Ratu. Kunci penerapan kenormalan baru, protokol kesehatan jadi penentu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara berdiri sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 2 gedung kampus yang terletak di Jalan Sisingamangaraja nomor 2A dan Jalan STM nomor 77 Medan. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah meluluskan sekitar 5.000 tenaga dokter yang berkompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Dan saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak berdirinya Fakultas Kedokteran UISU 1 Oktober 1965 telah menghasilkan dokter lebih dari 5.000 dan telah tersebar di seluruh Indonesia. Fakultas Kedokteran saat ini telah terakreditasi B dan Fakultas Kedokteran UISU mendidik mahasiswa kedokteran yang kompeten sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia SKDI dan mempunyai visi menjadikan Fakultas Kedokteran UISU yang islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dan dicintai masyarakat serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan didukung oleh staf pengajar yang profesional serta fasilitas belajar mengajar yang lengkap, menjadikan Fakultas Kedokteran UISU sebagai fakultas favorit untuk para mahasiswa yang ingin menekuni profesi dalam bidang kedokteran.
saat ini memiliki 2 jurusan yaitu pendidikan dokter dan profesi dokter. Untuk tahun ajaran 2020-2021 akan menerima mahasiswa sebanyak 150 orang. Selain gedung kampus yang megah dan asri, Fakultas Kedokteran UISU dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti laboratorium biomedik dasar dan laboratorium molekuler. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pirngadi, Rumah Sakit Kodam 1 Bukit Barisan, dan Rumah Sakit Haji Medan sebagai rumah sakit pendidikan dan tempat praktik mahasiswa. Berbagai penghargaan dan prestasi telah diterima oleh Fakultas Kedokteran UISU. Mari daftarkan putra-putri Anda di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi pertama. Pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Umar Zain, DTMNH, spesialis penyakit dalam KPTI. Dengan judul materi beliau adalah The New Normal in COVID-19 Pandemic. Baik, kepada Dr. Umar Zain, kami persilahkan dengan waktu presentasi 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator, Dr. Sinta Veronica, dan terima kasih juga kepada dekan Fakultas Kedokteran dengan kesempatan kepada saya sebagai pembicara pada webinar kali ini. Topik pembicaraan kita pada hari ini adalah suatu istilah baru, yaitu the new normal in COVID-19 pandemic. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, istilah new normal ini merupakan istilah baru di mana merupakan suatu ilmu baru yang sama-sama kita baru belajar, sehingga kami sebagai narasumber di sini juga masih baru belajar, dan kita sama-sama belajar tentang new normal. Oleh karena itu tidak ada yang ahli di dalam bidang ini, namun kami berupaya memberikan informasi sepanjang pengetahuan yang kami miliki. Istilah new normal kalau kita cari di internet atau di dunia maya, itu hanya ada di dalam bidang ekonomi. Jadi artinya apabila terjadi krisis ekonomi, maka mekanisme yang timbul adalah suatu kondisi ekonomi yang baru yang itulah disebut sebagai new normal. Sementara komponen-komponen new normal itu kalau kita lihat dari segi kesehatan hanya sebagian kecil saja. Kebanyakan itu adalah komponen keamanan, komponen pendidikan,
yaitu adanya suatu sistem pendidikan yang baru, kemudian dalam sisi pekerjaan dengan suatu sistem bekerja yang baru, di mana bekerja itu tidak harus berada di suatu tempat, tetapi bisa di mana saja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan mengoptimalkan teknologi informasi yang ada. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah dari segi keuangan, manajemen keuangan. Sementara kalau dari segi kesehatan hanya sebagian kecil, yaitu bagaimana kita lakukan protokol kesehatan yang sudah sama-sama kita ketahui, antara lain jaga jarak, memakai masker apabila keluar dari rumah, tidak keluar dari rumah apabila tidak terlalu penting, kemudian hanya melakukan kegiatan-kegiatan jarak jauh. Berkaitan dengan pandemi di dunia, sebenarnya kita memiliki sejarah panjang pandemi ini dari semenjak dunia ini ada. Di dalam literatur kita mengenal beberapa pandemi yang pernah terjadi seperti cacar atau smallpox, variola, lalu Spanyol, flu Hongkong, penyakit sampar atau pes, polio, kolera, malaria, hepatitis, SARS, dan yang baru adalah Ebola, Zika virus di Afrika, dan saat ini COVID-19. Di dalam literatur, pandemik yang paling besar itu adalah cacar atau smallpox. Dikatakan Ramses V pernah mengidap cacar, yang dibuktikan dari mumi Ramses V itu ditemukan pada wajahnya adalah bekas pustula yang khas pada mengidap cacar yang sembuh. Istimewanya penyakit cacar ini adalah asalan tidak diketahui. Kalau COVID-19 diketahui dari Cina, kalau misalnya Ebola itu dari Afrika, SARS juga dari Cina, kemudian MERS-CoV dari Saudi Arabia. Tetapi kalau cacar tidak diketahui dan ini sudah tercatat di dalam literatur tidak ada ketiga dan menyebar hampir ke seluruh dunia. Kemudian dunia menghadapi pandemi cacar ini baru bisa dikontrol sejak ditemukannya vaksin pada tahun 1950 dan dilakukanlah vaksinasi di seluruh dunia sehingga tahun 1980 barulah cacar itu bisa dieradikasi di dunia termasuk di Indonesia. Jadi jelas di sini vaksinasi memberikan peranan yang penting dalam penanggulangan penularan dan penyebaran penyakit pandemi cacar. Dan virus smallpox ini mampu membuat seseorang menjadi buruk rupa dalam sekejap. Karena dia bisa sembuh, bisa menyebabkan kematian, dan bisa sembuh itu dengan cacat seumur hidup. Cacat yang paling ringan adalah bentuk, kalau kita istilahnya bopeng, karena pustula yang terjadi akan pecah dan meninggalkan parut berlubang. Dan penyakit ini menular disamping dengan kontak langsung juga melalui udara. Dan disebutkan smallpox menghabisi lebih dari 300 juta manusia. Jadi sungguh suatu penyakit yang memberikan dampak yang luar biasa di dunia. Sehingga disebutkan di dalam literatur smallpox itu adalah pembunuh terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Dapat di literatur dari mulai abad ke-6 penyakit ini menyebar dari Cina, Korea, kemudian ke Jepang, kemudian pada abad ke-7 ekspansi dari bangsa Arab menyebarkan ke Afrika Utara, Spanyol dan Portugis.
Di abad ke-11 juga menyebar ke Eropa. Abad ke-15 penjajah Portugis menyebarkan penyakit ini ke Afrika Barat. Abad ke-16 dari Eropa menyebar ke Afrika melalui perbudakan. Kemudian ke Karibia dan Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Di abad ke-17 dari Eropa menyebar ke Amerika Utara. Di abad ke-18 kemudian menyebar lagi ke Spain, kemudian ke Australia. Istilah vaksin dikenal pertama kali pada tahun 1796, di mana ditemukan vaksin cacar. Dan vaksin inilah yang berperan menekan penularan dan membuat dunia bisa dibebaskan dari penyakit cacar ini. Vaksin ini sebenarnya ditemukan secara kebetulan saat penelitian Jenner memperhatikan penduduk lokal yang mayoritas bekerja sebagai peternak. Mereka juga mengidap cacar, tetapi cacarnya adalah jenis cacar sapi atau pox yang menimbulkan penyakit reproduksi pada tangan yang bersifat ringan. Nah, bagaimana upaya pencegahan dan pengambilan penyakit menular termasuk dalam penyebaran COVID-19 ini? Itu kalau kita lihat bermula pada bagaimana deteksi dan diagnosis dini. Kalau kita lihat situasi di Indonesia, deteksi dan diagnosis dini ini masih sangat kecil dibandingkan penduduk Indonesia yang 247 juta. Sementara kalau kita mendengar laporan dari Kementerian Kesehatan, kita hanya baru ratusan juta yang dideteksi dan diagnosis. Kemudian mengendalikan penyakit. Ini juga program-program yang dilaksanakan seperti PSBB, anjuran-anjuran dari SDM dan protokol kesehatan lainnya itu belum semua dilaksanakan di masyarakat dan belum merata, dan masing-masing masyarakat memberikan respon berbeda-beda. Kemudian seluruh upaya-upaya pengendalian ini atau kontrol infeksi ini, yang berikutnya adalah respon. Respon ini termasuk respon daripada penanganan kuratif, preventif, dan peran serta masyarakat. Apabila ini berlangsung dengan baik, barulah bisa memberikan dampak meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Langkah-langkah inilah yang harusnya disiapkan secara optimal oleh suatu negara untuk menuju kepada kondisi new normal itu. New normal itu sebenarnya suatu kondisi yang apapun yang kita lakukan, kita akan menghadapi kondisi itu. Tapi tinggal apakah kondisi itu bisa kita ciptakan secara optimal, artinya dari segi kesehatan, atau hanya kita memandang dari sisi lain, dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam tahapan penanggulangan penyakit infeksi menular, yang pertama itu kontrol. Kontrol itu tadi melalui langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian eliminasi, dan terakhir eradikasi. Nah, kalau kita lihat saat ini, permasalahan di Indonesia adalah kasus penyakit COVID-19. Dalam penanggulangan penyakit ini, berbagai faktor yang harus dilakukan. Kalau kita lihat pada diagram ini adalah yang paling besar itu adalah upaya-upaya preventif, promotif. Itu yang paling besar. Sementara upaya kuratif itu kecil sebenarnya. Karena kuratif atau perawatan pasien itu adalah garda belakang. Jadi petugas kesehatan itu selama ini diisukan, disebut-sebut sebagai garda terdepan. Garda terdepan itu adalah preventif. Sedangkan kuratif garda terbelakang, karena pada kuratif itu hanya ada dua pilihan, sembuh atau mati. Sementara
kalau kita lihat, kita ada sumber daya, sumber tenaga itu habis terkuras pada upaya-upaya kuratif berumah sakit. Sementara ada upaya preventif yang paling penting dan mungkin membutuhkan sumber daya yang tidak sebesar kuratif, namun itu kurang diberdayakan. Termasuk dalam hal ini adalah PSBB atau lockdown, istilahnya bagi negara asing. Kemudian pengaruh berikutnya adalah agent atau dalam hal ini virusnya. Nah, virus ini tentunya upaya yang dilakukan adalah deteksi dini, tracing dan testing. Ini juga belum optimal. Karena hanya 0,0 sekian persen baru kita lakukan tracing dan testing terhadap pasien-pasien ini juga menyebabkan COVID-19 ini. Faktor host tentu imunitas. Imunitas ini kita tidak tahu. Kita sendiri tidak tahu bagaimana daya tahan tubuh kita terhadap virus ini. Ada dibicarakan juga tentang herd immunity. Itu juga punya dampak tersendiri dan itu hanya bisa timbul apabila vaksin sudah ditemukan. Ini merupakan suatu imunitas kelompok, di mana kalau suatu kelompok atau suatu komunitas sudah mendapatkan imunisasi secara aktif melalui vaksin, sudah mencapai lebih dari 80%, maka sisanya itu akan terlindungi dengan sendirinya. Kemudian upaya-upaya promotif. Nah, di sini banyak kita mendapatkan masukan-masukan yang tidak semuanya benar. Bahkan secara umum dapat kita katakan informasi yang bohong dengan yang benar itu hampir seimbang. Oleh karena itu kita perlu menyaring informasi terhadap hal ini. Oleh karena itu isu new normal menyangkut beberapa hal. Tetapi yang paling penting adalah saat ini kita belum sepakat tentang new normal. Karena new normal itu multitafsir, multidimensi, multi kebijakan, dan juga multi years. Mungkin saja membutuhkan waktu 2-3 tahun atau mungkin juga lebih. Sementara yang paling ditakutkan sebenarnya new normal ini adalah kalau penanganan pencegahan COVID-19 ini diberlakukan lebih lama seperti PSBB, maka ada dampak ekonomi. Oleh karena itu ada kepentingan ekonomi yang mendesak supaya segera diberlakukan new normal. Sementara rekomendasi WHO sudah jelas, ada beberapa hal yang harus dilalui tahap-tahapnya sebelum suatu negara memutuskan memperlonggar PSBB memasuki era new normal. Tetapi kalau kita melakukan langkah tidak memperhatikan step-step ini, maka langkah itu akan terlalu besar, terlalu tinggi, yang hampir tidak mungkin dilakukan, atau kalau kita lakukan, mempunyai risiko yang sangat besar. Contohnya kita lihat Korea Selatan, yang telah melakukan pelonggaran. Ternyata kembali terjadi peningkatan kasus. Sehingga mereka kembali memperlakukan pembatasan kegiatan. Kalau kita lihat Australia, itu pemerintahnya menyatakan tidak akan membuka pusat kegiatan jika penularan virus corona belum mencapai 0. Jadi dia hanya berani melakukan kalau benar-benar telah terkontrol. Saat ini kurang dari 500 kasus corona positif dan hanya 2 kasus yang dirawat di rumah sakit. Mereka belum memperlakukan new normal itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus smallpox atau cacar dengan COVID-19 ini, eradikasi cacar itu dimulai sejak abad ke-18 setelah adanya vaksin cacar. Di Indonesia saja vaksin cacar itu dimulai tahun 1952 dan baru berhasil setelah tahun 1980, selama 30 tahun.
Kalau kita bandingkan saat ini vaksin untuk COVID-19 belum tersedia, masih dalam proses, masih dalam pencarian. Kemudian baru Cina yang mampu mengontrol wabah COVID-19, dan juga Australia. Dan dari segi virusnya, saat ini diketahui 3 strain yang juga mampu bermutasi. Jadi tidak tertutup kemungkinan virus corona ini juga akan menghasilkan strain-strain baru yang kita belum tahu bagaimana virulensinya. Dan kita lihat faktanya, pemerintah Indonesia dan pakar epidemiologi dan virologi tidak sejalan dalam mengambil kebijakan. Sehingga apabila PSBB di Indonesia dilonggarkan dan tidak hati-hati, maka ini sama dengan peluang menyebarkan virus corona. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak tertutup kemungkinan korban COVID-19 sama dengan korban smallpox. Oleh karena itu timbul pertanyaan, siapkah Indonesia untuk menghadapi new normal? Kalau memang tidak siap, kita berani juga membuka pelonggaran, maka siapkanlah kuburan massal. Kemudian sedikit mengenai upaya-upaya new normal di universitas. Ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan. Biasanya setiap universitas kan sarana cuci tangan dan alat pembersih sekali pakai di satuan pendidikan. Kemudian memastikan bahwa warga satuan pendidikan harus membiasakan cuci tangan minimal 20 detik menggunakan kering dan melaksanakan perilaku bersih dan memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan lingkungan secara rutin dengan desinfektan, berupa saklar, lampu, komputer, papan stick, semua benda-benda yang dipegang oleh manusia harus dilakukan sterilisasi secara terus-menerus, secara rutin, bukan sekali sehari, apalagi sekali seminggu. Dan menggunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan menggunakan bahan pembersih yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kementerian Pendidikan juga sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan memohon kepada rektor mendorong dekan Fakultas Kedokteran Kedokteran Gigi Keperawatan untuk menggerakkan mahasiswa tingkat akhir atau koas atau pendidikan spesialis secara sukarela ikut sebagai relawan kemanusiaan guna mendukung pencegahan meluasnya COVID-19 dan fungsi relawan khususnya untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi sehingga penanganan sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya. Dan ini sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan. Setiap relawan akan diberikan pelatihan pendampingan dan mengenakan alat pelindung diri sesuai standar, kemudian pembinaan nutrisi, insentif, sertifikat, dan penyertaan pembelajaran sebagai bagian dari satuan kredit semester. Sehingga koas untuk mencapai kompetensi dapat ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing minimal kalau untuk 1 bulan sekitar 3 sampai 4 SKS. Nah, bagaimana bisa kita terapkan kalau di Fakultas Kedokteran WISU? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan situasi ini yaitu dengan memberdayakan bagian-bagian yang ada di Fakultas Kedokteran. Jadi pendidikan tetap berlangsung, tidak seperti saat ini pendidikan stop, sementara waktu sudah berjalan 3 bulan masuk ke bulan keempat. Seharusnya bagian-bagian diberdayakan dan Poskap terus berlanjut, tetapi dengan metode yang baru, dengan sistem yang baru, dengan menyerahkan kepada bagian-bagian sebagai reseptor. Kemudian sistemnya tentu memperbanyak laporan kasus, karena minimal 10 kasus, dan memberikan tugas-tugas baca tulis pada mahasiswa, dan menyiapkan rapor khusus pandemi
COVID-19. Nah, akhirnya ada sebaik pantun, kegermal bawa rantangan, gulai ikan dan rujak uang. New normal memang tantangan, mari manfaatkan jadi peluang. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan materi yang sangat menarik sudah disampaikan oleh Dr. Umar Zain. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, di mana narasumber kita kali ini seorang pakar di bidang epidemiologi. Beliau adalah Dr. Putri Khairani Eyanur, MSEPI, PhD, PhD, PhDM. Dengan judul materi beliau adalah Should We or Should We Not? Baik, kepada Dr. Putri kami persilahkan dengan waktu presentasi 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa sama-sama ketemu dalam keadaan sehat. Seperti yang tadi sudah disampaikan, oh ya terima kasih juga kepada moderator Dr. Sinta Veronica dan terima kasih juga kepada seluruh tim. Jadi mungkin audiens di sini tidak melihat bahwa kami dilengkapi dengan tim yang sangat sigap ya. Ini pertama kalinya Fakultas Kedokteran UISU melaksanakan webinar. Harapannya ke depan kita akan lebih sering ketemu dalam acara seperti ini. Tentunya dengan support dari tim-tim yang sangat handal. Baik, hari ini topik saya dengan judul New Normal, Should We or Should We Not? Sudah banyak kita dengarkan, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Umar Zain, ya di televisi, di Instagram, di Facebook, semua orang membuat status tentang new normal, ya atau normal baru, dengan berbagai-bagai bermacam persepsi terhadap apa itu new normal. Mulai dari menggunakan teori sampai dengan persepsi diri sendiri gitu ya. New normal itu buat yang anak muda, oke, kita boleh hangout tapi pada jam-jam tertentu, tidak perlu menggunakan masker mungkin. Ada yang kalau selama ini biasanya olahraga sore hari karena sore rame, new normal saya olahraganya habis subuh. Jadi masing-masing orang menginterpretasikan bagaimana new normal itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk yang disebutkan dengan new normal? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh tim pakar gugus tugas percepatan dari pusat, yaitu Dr. Wiku Adhisa Smita, beliau mendefinisikan new normal itu seperti kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa. Jadi kita kembali seperti dulu pada saat kita belum mengenal COVID-19, ya kan? Kalau yang dulu COVID-19 itu kalau tidak salah munculnya di bulan Desember, kita masih jalan-jalan, buat yang beragama Nasrani masih ke mall, cari baju baru mungkin untuk acara Natalan, yang mau liburan masih, dengan bermacam rencana, mesan tiket, mesan hotel, dan segala macamnya. Nah, ini kembali seperti dulu lagi, tetapi ditambah dengan protokoler kesehatan, begitu. Artinya apa? Kalau yang kemarin pergi belanja, hanya begitu saja berangkat dan belanja, mungkin sekarang kalau pergi belanja harus siap, ya, dengan maskernya, ada yang menggunakan sarung tangan, ada yang menggunakan face shield, ada malah yang menggunakan jas hujan karena dia melihat oh dokter-dokter ini pakai jas hujan aman. Jadi new normal yang akan datang ini diharapkan kita seperti yang dulu lagi tetapi ditambah dengan protokoler kesehatan. Nah, ini kenapa harus dilakukan? Karena tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Umar Zain bahwa saat ini kita belum menemukan obat
yang pas ya. Sampai hari ini orang masih uji trial. Kemarin yang terakhir ribut tentang penggunaan kloroquine, mula-mula boleh digunakan, WHO yang merekomendasi, tiba-tiba WHO juga mengatakan bahwa itu tidak bisa digunakan. Baru kemudian mengenai vaksin, untuk bisa menciptakan satu buah vaksin itu dibutuhkan waktu antara 1,5 sampai 2 tahun. Itu pun ketika vaksin sudah dijumpai, masih harus ada trialnya. Biasanya vaksin yang di awal-awal itu, angka efektivitasnya masih rendah. Artinya tidak bisa langsung mengeradikasi seperti yang kita harapkan. Nah, eee, yang berikutnya new normal itu yang tadi disebutkan, biasanya new normal itu adalah istilah yang digunakan oleh pakar-pakar ekonomi. Ketika kalau tidak salah dulu tahun 98 ada krisis moneter, lalu kemudian kita harus hidup pasca krisis moneter, maka kita sesuaikanlah kondisi sosial ekonomi kita. Itulah yang disebut dengan new normal. Nah, sekarang pada masa sekarang kita kepengen tahu dong, apa indikator new normal itu sebetulnya. Jadi sebelum kita lompat ke new normal, kita harus tahu apa aja syarat-syaratnya. Kalau dari WHO sudah ada dikeluarkan 6 persyaratan yang harus kita penuhi sebelum kita putuskan untuk masuk ke new normal. Yang pertama sekali adalah bahwa penularan COVID-19 itu bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan artinya bisa disetir. Kalau kemarin angkanya naik terus, kita sudah bisa menekan, kamu nggak boleh naik, kamu harus di angka segini. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah kapasitas sistem kesehatan. Kapasitas sistem kesehatan kalau untuk penyakit menular, yang paling penting adalah surveillance. Ya, ada. Jadi surveillance itu kita mencatat, merekod penyakitnya, kemudian kita merekod siapa-siapa yang potensial untuk menularkan penyakitnya. Kemudian kita juga harus bisa merekod siapa-siapa yang sudah terkontak dan kita harus mampu mengkarantina mereka tentunya dengan syarat-syarat karantina. Lalu yang ketiga, kita harus mampu mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat, ya kan? Tempat yang memiliki kerentanan tinggi, orang yang mempunyai kerentanan tinggi itu harus kita lindungi, gitu loh. Sehingga penambahan kasusnya tidak langsung bombastis. Lalu yang keempat, kita harus pastikan bahwa segala upaya pencegahan di tempat kita bekerja atau di sekeliling kita sudah cukup. Ya, kalau di awal-awal dari awal kita sudah tahu bahwa upaya untuk menanggulangi penyebaran penyakit COVID-19 ini adalah dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, social distancing, physical distancing itu harus dipercayai dan harus dilakoni oleh setiap individu. Baru kita bisa mampu mencegahnya. Lalu yang kelima, resiko penyebaran imported cases. Imported cases ini kasus importan, ya. Jadi kalau selama ini yang kita tahu diimport itu mungkin televisi, kulkas, laptop. Nah, kasus COVID ini juga bisa diimport. Artinya apa? Orang kita harus mendata berapa banyak kasus yang ada di tempat kita yang dibawa dari negara luar, ya, dari negara luar. Nah, kalau kita bisa kendalikan itu, maka kita akan mengurangi risiko penyebarannya. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Ya, keterlibatan masyarakat dalam upaya mengontrol penyakit COVID-19 ini. Jadi kalau kita pelajari atau maknai satu persatu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai dari poin 1 sampai poin 5 dilihat tidak akan bisa berjalan tanpa adanya poin ke-6. Jadi memang new normal ini akan sangat tergantung kepada kita sebagai masyarakat yang sedang terkena wabah. Jadi memang sangat dibutuhkan partisipasi, kesadaran dan keterlibatan dari populasi atau dari masyarakat sehingga kita mampu menjalankan poin 1, 2, 3, 4, 5. Hal ini tidak bisa kita serahkan hanya kepada tenaga kesehatan, tidak bisa kita serahkan hanya kepada pemerintah, karena semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, karena kebetulan saya seorang epidemiolog, maka saya mencoba membuat kerangka strategis dari sisi epidemiologis itu seperti apa.
Ada beberapa tahapan ya. Jadi kalau saat ini Sumatera Utara itu mungkin dalam posisi, tanggap darurat ya, kemudian kita mau memutuskan ini ya, mau memutuskan untuk masuk ke masa transisi. Akhir-akhir ini yang kita tahu masuk masa transisi itu DKI Jakarta. Jadi mereka, gubernurnya sudah menetapkan ada PSBB yang berkelanjutan, tetapi karena desakan dari beberapa, partai mungkin kita bilang, maka, eee eee, Pak Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB dilanjutkan, tetapi dengan beberapa ketentuan, sehingga dia menyebutnya itu masa transisi, gitu. Nah, jika kita sudah melewati masa transisi ini, kita bisa pastikan bahwa kita sudah melaksanakan 5 poin tadi yang di depan atau 6 poin, maka kita sudah bisa memulai ke new normal. Jadi di dalam new normal ini kita pasti pemerintah berhasil mengendalikan virusnya dalam 2 sampai 3 bulan. Beberapa tulisan menunjukkan bahwa puncak dari virus ini bisa terjadi pada bulan April dan menurun pada bulan Juni. Ini salah satu hal juga mungkin yang mau saya tekankan di sini bahwa, banyak sekali keluar, kurva-kurva yang mencoba memprediksi, kapan sih puncaknya, kapan sih habisnya ini Covid, saya sudah lelah di rumah saja ya. Nah, kalau kita baca seluruh prediksi itu selalu sangat bervariasi. Kenapa? Karena prediksi ini sangat bergantung kepada data yang tersedia dari masing-masing daerah. Jadi ini yang saya tuliskan di sini kebetulan untuk Sumatera Utara sudah pernah diprediksi bahwa kita akan mengalami puncak pada bulan April dan menurun pada bulan Juni. Nah, kenapa saya tuliskan di sini padahal kondisinya berbeda? Ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh, percaya 50% bahkan bahwa prediksi-prediksi tersebut benar. Buktinya sekarang pada bulan Juni, angka kejadian di Sumatera Utara malah justru 2,5 kali lipat daripada bulan April. Nah, kemudian pada saat new normal ini ada pembatasan fisik tetap dilaksanakan namun dengan kebijakan terbatas. Inilah yang kemarin sudah keluar beberapa surat edaran di kantor-kantor yang mengatakan, "Oke, kita sudah new normal nih, per 4 Juni sudah boleh masuk kerja." Ada di beberapa institusi yang melakukan shift, 50% saja petugasnya yang datang, jadi mereka berganti-gantian. Ya, itu beberapa contoh kebijakan. Nah, jika new normal ini tidak bisa, kondisi-kondisi tadi tidak bisa kita penuhi, maka kita akan masuk ke kondisi yang namanya disorder. Ya, kalau tadi kita harapkan kita bisa mengontrol virus itu dalam waktu 2 sampai 3 bulan, pada masa disorder ini justru lebih panjang menjadi 4 sampai 6 bulan, gitu ya. Kemudian, eee, intinya ketika kita disorder, segala sesuatu yang kita tetapkan pada saat new normal tidak bisa kita capai. Dan worst adalah survival. Kita tidak bisa lagi, kembali atau kita tidak bisa memijakkan diri kita ke era new normal ketika pemerintah gagal mengendalikan penyebaran. Pandemiknya eskalasi, terjadi penambahan kasus yang sedemikian banyaknya dan kita hanya pasrah menunggu munculnya vaksin. Kalau tadi ada yang sangat intriguing dari presentasi Dr. Umar Zain, ya, pada saat inilah mungkin kita harus berpikir di mana kita mau siapkan kuburan massal. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus, indikator, kalau tadi dari WHO, maka, Indonesia atau gugus tugas pusat mencoba men-trim supaya, petugas, dari gugus tugas bisa bekerja di lapangan. Yang pertama sekali dilihat dari sisi epidemiologi, karena dari tadi memang yang dibicarakan di sini adalah angka kejadian. Angka kejadian itulah yang akan menentukan kita siap atau tidak siap menuju new normal. Ya kan? Tentunya akan selalu bertolak belakang ini, kalau kita bicara epidemiologi, pendapat epidemiolog akan selalu bertolak belakang dengan pendapat ekonom, gitu. Karena ekonom ini tentunya mau lebih cepat stabil, mau lebih cepat mendapatkan untung, mau lebih cepat normal kembali. Nah, kalau dari sisi epidemiologi ada beberapa item. Yang pertama sekali adalah melihat jumlah kasus positif dalam 2 minggu.
ya kan, sejak puncak terakhir. Nah, kalau kita lihat data baik untuk Sumatera Utara maupun untuk Indonesia, kalau kita lihat kurvanya selalu fluktuatif, naik turun, dia tidak smooth ya, tidak seperti kita mau naik ke Brastagi smooth kita naik ke atas. Enggak seperti itu. Kenapa? Kemarin sudah pernah diklaim bahwa ini akibat sistem pelaporan, adanya delay gitu ya. Oke, kita maklumi, maka dibuatlah range waktu 2 minggu. Kita mau melihat apakah dalam 2 minggu sejak puncak yang terakhir ada terjadi penurunan kasus, di mana penurunannya itu harus lebih dari 50%. Nah, yang kedua, demikian juga untuk kasus probable. Jadi kalau yang pertama itu khusus untuk kasus konfirmasi, yang kedua probable itu disitulah ODP dan PDP. Ya, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa itu ODP PDP, udah terlalu sering ya kita dengar ODP PDP. Nah, baru kemudian kita mau melihat apakah ada penurunan jumlah kasus yang meninggal. Nah, untuk jumlah kasus yang meninggal ini sekarang sudah direvisi lagi ya. Pada saat saya membuat slide ini 2 hari kemudian sudah ada revisi bahwa kita bukan hanya melihat meninggal dari kasus COVID, tetapi orang yang dikebumikan dengan protokol COVID. Gitu lah. Ya. Lalu yang berikutnya terjadi penurunan jumlah kasus positif yang dirawat. Ini tentunya akan selaras dengan poin pertama penurunan jumlah kasus positif. Kemudian juga penurunan jumlah kasus PDP yang dirawat. Lalu kenaikan jumlah yang sembuh serta kenaikan jumlah yang selesai dari PDP. Jadi sisi sebelah kanan ini, kotak kalau dilihat ada 2 kotak, sisi sebelah kanan sebenarnya hanya turunan dari sisi yang sebelah kiri. Nah, yang berikutnya apa yang penting? Yaitu surveillance yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan masyarakat. Ya, kita harus tahu apakah terjadi peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen dalam waktu 2 minggu. Baik untuk Sumatera Utara maupun Indonesia in general, memang sudah terjadi peningkatan karena kita sudah lebih banyak membangun fasilitas-fasilitas atau laboratorium. Khusus untuk di Kota Medan sendiri karena saya tidak memantau di tempat lain, kita juga lihat banyak sekali rumah sakit swasta, atau bahkan agen perjalanan yang menyediakan pemeriksaan spesimen, baik itu PCR maupun rapid test. Saya di sini secara pribadi sebenarnya mempertanyakan kenapa hal ini boleh. Untuk COVID-19, pemeriksaan spesimen ini harus dilaksanakan di dalam laboratorium dengan BCL 3, artinya Biosafety Level 3. Nah, ini mungkin menjadi catatan saya melemparkan ini di forum, karena sangat dibutuhkan kadang-kadang untuk bisa membuat satu kebijakan ataupun merubah satu kebijakan, kita butuh suara yang banyak, gitu loh. Apakah ini memang boleh dan apakah hasil-hasil ini bisa dipercaya? Lalu yang kedua, positivity rate. Artinya kalau saya periksa 100 sampel, saya harus mendapatkan kurang dari 5% yang positif. Tentunya ini berkaitan dengan yang di awal tadi. Jika positivity rate-nya rendah, artinya angka konfirmasi pasti juga rendah. Lalu kemudian surveillance pencatatan penurunan mobilitas penduduk ya. Ini ada kalau saya tidak salah di websitenya gugus tugas pusat, ini ada penurunan mobilitas penduduk. Kita bisa lihat berapa persen penurunannya dan berapa persen peningkatannya. Harusnya yang kita perhatikan di sini adalah peningkatan di daerah perumahan, tetapi penurunan di daerah ekonomi atau mungkin pasar dan lain sebagainya. Nah, ini harus dimonitor. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan kontak tracing dari setiap kasus positif. Karena kebetulan saya juga terlibat di gugus tugas, saya bisa memastikan bahwa pelaksanaan kontak tracing ini sudah sangat maksimal. Tapi tentunya maksimal pun di sini kita masih terkendala dengan kecukupan sumber daya manusia dan juga apa SDM terutama dalam hal kita menggunakan internet. Jadi, agak sulit tentunya untuk bisa cepat data itu terkompilasi. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan adalah kecukupan pelayanan kesehatan. Apakah tersedia ruang isolasi dan tempat tidur untuk setiap kasus baru? Apakah APD terpenuhi untuk tenaga kesehatan di rumah sakit? Bagaimana dengan ventilator ya? Itu, tentunya harus dipikirkan juga. Kembali lagi tadi saya bilang, kalau kita
percaya kepada kurva-kurva prediksi yang selama ini banyak beredar, maka dari kurva prediksi itu kita tidak pernah cukup untuk komponen nomor 3. Karena kurva prediksi yang beredar selama ini di Indonesia, angkanya jauh lebih tinggi daripada yang real. Kenapa itu bisa terjadi? Karena prediksi itu dibuat ketika kita membandingkan angka kejadian di tempat kita yang notabene bisa jadi underestimated dengan angka kejadian di negara lain. Ya, tentunya tidak comparable. Nah, kenapa sih new normal ini terkesan getol ya? Semuanya bicara new normal. Kalau dari paparan tadi, sepertinya kita memang tidak siap untuk new normal karena indikator-indikator yang diberikan belum bisa kita penuhi. Kenapa terkesan getol? Balik lagi ke definisi awal new normal itu siapa yang cetuskan? Yang cetuskan new normal itu adalah ekonom. Ya, ketika ada masalah ekonomi, lalu kemudian kita mencoba berkompromi, kita lewati masa setelahnya itulah dia new normal. Ya, jadi eh, jadi saat ini masih ragu-ragu nih, new normal ini sebenarnya mau dijalankan demi kebutuhan ekonomi atau bagaimana? Karena kalau dari sisi kesehatan kita belum pantas. Oke. Nah, saya mencoba, memaparkan dengan lebih sederhana. Saya rasa ini juga sudah banyak di-share di mana-mana. Kalau kita lihat kurva ini ada garis biru di aksis X ya, kita ibaratkan itu adalah angka kejadian COVID. Kemudian ada garis di aksis Y yang warna merah, di situ adalah titik di mana pertama sekali kita berkenalan dengan COVID-19 atau ketika COVID-19 dinyatakan pandemik oleh WHO. Ada garis di sebelah kiri dari Y aksis, aksis Y itu adalah masa kita hidup normal sebagaimana kita dulu ya dengan aktivitas kita sehari-hari. Pada saat muncul kasus garis merah, ya kan, terjadilah pertumbuhan kasus secara eksponensial. Ya, pertumbuhan kasus secara eksponensial sampai akhirnya kita mencapai puncaknya, saturated dia. Kasus ini tidak bisa bertambah lagi karena upaya-upaya yang kita lakukan. Upaya dari sisi epidemiologi, ada upaya surveillance dan ada fasilitas kesehatan yang cukup. Nah, ketika kita mampu menekan ini, maka kita kembali lagi mendatar. Tapi datar kita di sini tidak bisa sama seperti datar kita di sebelah kiri aksis Y. Itulah yang disebut dengan new normal. Jadi new normal itu adalah kondisi di mana kita harus normal, tapi dengan tatanan yang baru, tidak kembali ke seperti masa kita sebelum aksis Y. Mohon maaf, Dokter Putri, waktu kita sisa 5 menit lagi. Oke, siap. Waktunya tinggal 5 menit lagi, saya go fast. Di sini ada saya tampilkan kasus per provinsi hingga saat ini, ya kan. Sebenarnya angka-angka di sinilah yang menunjukkan apakah kita bisa siap untuk new normal atau tidak. Nah, grafik ini lebih menunjukkan adanya fluktuatif ya. Fluktuatif ini sebenarnya sudah pernah kira-kira sebulan yang lalu disampaikan oleh gugus tugas karena adanya keterlambatan atau delay dalam entry data sehingga terjadilah fluktuatif. Tetapi bagaimanapun bentuk yang fluktuatif ini tetap trennya menuju adanya peningkatan. Nah, ini untuk Sumatera Utara. Untuk Indonesia juga lebih kurang seperti ini. Kita bisa lihat adanya peningkatan kasus mulai dari awal hingga saat ini. Kalau untuk Indonesia, kasus konfirmasi ketika kita bandingkan dengan negara-negara, France dan Italia itu adalah negara-negara yang cukup parah, hampir sama seperti kita, tapi mereka sudah mulai turun juga. Sedangkan untuk Indonesia, kita masih menuju naik ke atas. South Korea dan Australia, ini yang tadi dikatakan oleh Dr. Umar Zain, sudah turun, tapi kemudian di ujungnya menjadi meningkat lagi. Kenapa? Karena mereka sudah menerapkan new normal di sini. Ya, jadi ada garis merah di situ, disitulah poin di mana mereka menetapkan new normal dan akhirnya mereka menemukan kasus-kasus tambahan. Ini tren nasional secara akumulasi data, melihat angka kita yang seperti ini atau melihat grafik kita seperti ini, sanggupkah kita menuju new normal? Ya. Kalau kita lihat di sini, posisi kita adalah di mana anak panah sekarang, masih sangat jauh dari new normal.
Jadi saya sebenarnya di sini menuliskan welcome new world, welcome new us. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk dunia yang baru dan apakah kita siap untuk kita yang baru. Mungkin demikian, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari Dr. Putri. Selanjutnya, kita masuk dalam sesi diskusi lebih kurang 30 menit ke depan, di mana nantinya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah diketik di kolom Q&A oleh Bapak Ibu peserta sekalian. Namun saya ingatkan kembali apabila Bapak Ibu peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengetikkan pertanyaan tersebut di kolom Q&A tersebut. Dan nantinya apabila seluruh pertanyaan ini tidak dapat dijawab saat ini, maka nanti tim webinar FKWISU akan membuat video khusus menjawab pertanyaan tersebut yang akan di-share di channel YouTube Fakultas Kedokteran UISU. Baik, mungkin kita masuk ke sesi diskusi, di mana untuk pertanyaan pertama, ini ditujukan ke Dr. Umar Zain dari Bapak Dr. Slamet, NPD Cat. Baik, pertanyaannya adalah seberapa besar resiko terjadinya insiden rate transmisi penularan pandemi COVID-19 pada usia mahasiswa jika era new normal diterapkan di kampus-kampus, dan upaya apa yang harus dilakukan kampus mengatasi masalah ini. Tidak hanya himbauan pakai masker, cuci tangan, dan social distancing, bagaimana dengan mahasiswa atau dosen yang ternyata OTG? Baik, mungkin langsung bisa dijawab oleh Dr. Umar Zain. Ya, terima kasih. Luar biasa, ini pertanyaan yang sangat baik dan tentunya sangat sulit untuk dijawab. Bagus sekali ini pertanyaan dari Dr. Slamet Sudi Santoso. Ya, kita sekarang semuanya OTG ini Pak. Dosen-dosen ini semua OTG. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kita tidak positif COVID-19. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara sistem new normal, kalau saran saya pribadi, kita lakukan dulu pemeriksaan dengan swab. Saya kemarin sudah swab, karena kebetulan pasien saya yang datang ke praktek ternyata COVID-19 dirujuk dan 5 hari berawat meninggal. Stres. Saya lakukan rapid test, saya yakin rapid test pasti negatif, tapi katanya begitu prosedur. Lakukan rapid test ternyata negatif, lanjut swab. Menunggu swab ini ya, itulah yang melakukan stres. Alhamdulillah negatif. Nah, kalau kita mau melakukan yang normal di kampus, sebaiknya semua dosen dites swab, jangan rapid. Karena rapid itu habis biaya, habis tenaga, hasilnya tak bisa dipakai. Negatif tidak bisa menunjukkan, positif tidak bisa memastikan. Oleh karena itu swab. Masalahnya, siapkah kita memeriksakan swab? Karena untuk memeriksa swab itu ada protokolnya. Katanya harus rapid dulu, rapid test dulu, 1 kali, kalau sudah positif, 10 hari ulang lagi. Lama, kalau kita memang positif sudah menularkan ke beberapa orang. Kalau memang kita mampu melaksanakan swab kepada dosen dan mahasiswa, barulah kita siap untuk melaksanakan itu. Sehingga kita bisa meyakinkan kemungkinan transmisi di kampus itu bisa diperkecil. Jadi, tentunya sistem belajar jarak jauh itu yang kita utamakan. Kalau khusus untuk pembelajaran klinis, sebenarnya kita bisa buat suatu sistem masing-masing bagian. Bagaimana? Apakah melalui satu kasus dengan 5-10 mahasiswa bertahap. Begitu menurut angan-angan saya untuk melaksanakan new normal di kampus, terutama dalam pembelajaran di prodi profesi dokter. Begitu. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih.
saya bisa didengarkan? Sepertinya kita ada trouble sedikit dengan moderator. Apakah bisa didengarkan saya? Ya, saya mencoba langsung menjawab pertanyaan ya. Tadi ada pertanyaan dari Dr. Ibu Retno Widiani. Selamat pagi Ibu. Jadi ditanyakan kepada saya bahwa apakah bukannya sudah ada vaksin pasif yaitu antibodi IgG di plasma darah dan sudah ditemukan oleh tim Dr. Monica. Nah, mengenai vaksin pasif, lalu sekarang ada lagi yang heboh plasma konvalesen dan lain sebagainya. Banyak sekali Ibu yang sudah dipaparkan dan kita membacanya dari web. Tetapi keabsahan, kebenaran ataupun trial dari yang namanya vaksin, yang dari namanya uji itu belum kita dapatkan ya. Jadi kalau kita lihat pun publikasi-publikasi penelitian yang dikeluarkan pada masa COVID ini tidak melalui evaluasi atau tidak melalui reviewer. Jadi saya sendiri masih belum bisa mempercayai, tapi itu bisa kita ambil untuk menjadi tambahan informasi. Jadi kalaupun memang tersedia vaksin, ini saya rasa terkait dengan pertanyaan dari Dokter Slamet, kalau saya tidak salah, atau Bapak Slamet ini mengenai adanya variasi strain ya. Memang kita tahu ada tulisan yang mengatakan bahwa ada 3 strain dari Cina sendiri untuk COVID-19. Dengan bermacam-macam gejala dan tanda untuk masing-masing strain, mulai yang dianggap gejala dan tandanya mild sampai gejala dan tandanya ganas seperti itu. Nah, tentunya untuk saat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa upaya kita dalam menanggulangi pasien dengan gejala ini bergantung kepada strain-nya karena kita sendiri masih terbatas untuk menentukan apakah memang si A terkena strain X atau si B terkena strain C gitu loh. Jadi untuk di Sumatera Utara sendiri sebenarnya Pak, ada satu area atau sekelompok kasus yang dianggap saat ini disangkakan mendapatkan strain yang deadly, yang mematikan. Kenapa? Karena ketika kasus X tersebut terkena hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk meninggal. Dan orang-orang yang kontak erat dengan beliau juga menunjukkan gejala yang parah. Tetapi kembali lagi, penanganan kita di rumah sakit hanya protokol untuk COVID, tidak ada protokol untuk COVID strain A, B, atau C. Demikian. Mungkin itu untuk pertanyaan mengenai strain. Jadi sebentar saya coba baca. Apakah menurut epidemiologis penanganan itu juga bervariasi atau sama saja? Epidemiologis ini lebih kepada pencatatan kasus, kemudian melihat faktor resiko, kemudian melihat distribusi daripada penyakit. Jadi kalau dari sisi epidemiologis, tentunya semua harus diberlakukan sama. Tetapi dari sisi medis, tentunya akan berbeda bergantung kepada gejala dan tanda yang diberikan oleh pasien tersebut. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa untuk kasus PDP, ya PDP sendiri dibagi atas 3 kelompok, mulai dari kelompok yang ringan, sedang, dan berat. Kelompok ringan boleh diisolasi di rumah, artinya dia punya gejala tetapi masih bisa beraktivitas sendiri tanpa perlunya alat bantuan. Sedangkan untuk PDP sedang dan berat harus dimasukkan ke dalam rumah sakit. Mungkin demikian. Dan untuk pertanyaan kebijakan tidak sejalan. Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk new normal ini sebenarnya istilahnya itu dari ekonom gitu loh. Kalau kita lihat dari sisi epidemiologis tentunya saat ini dan dari presentasi saya tadi data-data yang ada saat ini kita belum siap untuk yang namanya masa transisi saja kita belum siap karena kurva kita itu kita belum sampai di puncak. Angka kejadian kita masih terus meningkat dengan eksponensial dia ya, jadi berlipat-lipat naiknya. Nah, kemudian sedangkan dari sisi ekonom ini sudah terjepit, kita sudah libur hampir 3 bulan ya. Bayangkan usaha-usaha yang harus berhenti 3 bulan. Kalau ditambah 3 bulan lagi tentunya mereka bukan hanya menjerit, mungkin bubar jalan gitu loh. Sehingga memang akan selalu bentrok lah ya rekomendasi dari sisi epidemiolog dengan sisi ekonom. Kalau dilihat
tentang era new normal pada komunitasnya mahasiswa, incident rate, morbidity, dan mortality rate. Nah, mungkin kita bertanya mahasiswa karena webinar ini dilaksanakan di kampus ya, apalagi ini Fakultas Kedokteran, di mana mahasiswanya pada prodi profesi tentunya harus berinteraksi dengan pasien di rumah sakit. Nah, saya memberikan gambaran secara general. Kalau kita baca dari laporan-laporan di negara luar, memang angka kejadian dan angka kematian itu lebih banyak pada usia lanjut, terutama di atas 60 tahun. Tetapi untuk di Indonesia tidak demikian. Baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia, kejadian pada usia 30 sampai 50 tahun itu juga cukup tinggi. Nah, ini semua tentunya berkaitan dengan mobilitas kalau saya lihat. Terkait dengan proses pembelajaran ini memang juga harus dipikirkan kembali, ya kan? Jadi tadi ada tawaran-tawaran dari Dr. Umar Zain. Kalau saya sampai saat ini sangat setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Filipina, Duterte. Mungkin orang tidak suka dengan beliau karena terlalu keras, tapi Presiden Duterte sudah mengatakan tidak ada yang namanya sekolah sampai vaksin ditemukan, terutama untuk sekolah dasar sampai high school. Itu sudah diputuskan oleh beliau. Artinya apa? Filipina tidak akan menjalankan yang namanya kegiatan akademik di sekolah sampai 2 tahun ke depan mungkin, karena vaksin baru bisa dijumpai 2 tahun ke depan. Kelihatannya Dr. Sinta sudah oke, saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Dr. Sinta. Baik, terima kasih Dr. Putri tadi telah membantu mengambil kendali, memegang kendali untuk sesi diskusi kita. Terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung saya berikan pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Umar Zain. Ini dari Bapak Indra Janis, di mana pertanyaannya, berapa besar keyakinan Dr. Umar Zain terkait new normal dapat dilaksanakan di Indonesia dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini? Baik, silakan Dr. Umar Zain. Terima kasih. Kalau ditanya berapa besar, berarti angka ya. Angkanya lebih kecil dari 1. Jadi saya nggak yakin kalau saat ini dilaksanakan pelonggaran. Normal itu artinya yang saya tangkap adalah pelonggaran dari pergerakan manusia. Kalau itu dipaksakan dilaksanakan, maka kemungkinan kita akan menghadapi peningkatan kasus yang masuk pada gelombang kedua. Gitu Pak Indra. Jadi ya yakin saya karena berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat saat ini dan fakta-fakta yang sudah ada dari negara-negara yang telah mencoba. Begitu moderator. Kemudian ini ada juga lagi saya catat pertanyaan, mungkin saya lanjut aja ya. Ada dari Dr. M. Sabir dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Bagaimana protokol koas katanya untuk melaksanakan kegiatan. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kalau kita mau buat new normal di kampus, kita berani mengambil risiko, tentunya dengan langkah-langkah tadi. Kalau jarak jauh nggak ada masalah ya, kalau jarak jauh nggak ada masalah, itu bisa dilaksanakan. Kemudian untuk koas tentunya kita harus membutuhkan pasien. Dalam hal ini masing-masing bagian harus membuat kebijakan yang tidak sama lah dengan pembelajaran dari masa sebelumnya. Jadi, tentunya kebijakannya disesuaikan dengan kondisi pendidikan pada masing-masing institusi. Tentunya kalau Fakultas Kedokteran sudah punya rumah sakit, bisalah dibuat secara bertahap, tidak seperti biasa dibatasi mahasiswanya. Kalau tidak punya rumah sakit, mungkin pasiennya yang didatangkan ke kampus. Itu menurut saya ya, menurut saya pribadi, kalau memang mau dilaksanakan. Tetapi sebelum itu, semua dosen harus di-swab, PCR. Pastikan kalau memang positif, dosen itu tidak boleh berhadapan dengan mahasiswa. Kemudian ada lagi dari Dr. Slamet mengenai kontingensi lain era new normal terhadap kampus. Ya, itu tadi pimpinan diharapkan punya kebijakan dan berani mengambil keputusan apakah dimulai atau tidak. Kalau memang tidak dimulai, ya seperti keputusan seperti Presiden Filipina tadi ya, nah,
itu katanya untuk tingkat sekolah dasar sampai menengah jangan dulu sekolah. Itu ada keberanian untuk mengambil keputusan. Nah, kita sekarang ini membutuhkan new normal, new keputusan. Apakah berani atau tidak pimpinan untuk memutuskan? Jangan tunggu-tunggu. Kalau tunggu-tunggu dari atas, masing-masing menunggu kita. Kalau kami dari pegawai ini, dari dosen ini, makin lama tidur makin bagus. Karena gaji tetap jalan. Kemudian ada lagi Baik. dari Mungkin Chandra Sitepu. Ya, gimana? iya, mungkin ya benar, Dr. Umarzen, dari pertanyaan yang dari Bapak Muhammad Freddy Chandra Sitepu kali ya. Memang ini Ya, untuk kedua narasumber, namun pertanyaannya sepertinya berbeda. Mungkin yang kita dahulukan kepada Dr. Umarzen, di mana pertanyaannya, apakah new normal pada era pandemi COVID-19 ini diterapkan apabila sudah terjadi herd immunity, sudah terbentuk, atau untuk menstimulasi terbentuknya herd immunity? Baik, mungkin silahkan Dr. Marzen ya, untuk menjawab. sebaiknya memang demikian. Tetapi herd immunity itu kan seharusnya setelah ada vaksin. Harus terlindungi dulu sekian puluh persen. Untuk teori kita minimal 70% populasi itu atau komunitas itu sudah mendapat kekebalan, baru sisanya itu akan otomatis terlindungi. Tapi itu kan tidak bisa dengan cara-cara alamiah, itu harus ada intervensi vaksin. Sementara kita kan belum punya vaksin, sehingga kalau kita mau mengharapkan alamiah, ya istilahnya siapa yang kuat dia yang selamat gitu. Makanya boleh juga kita lakukan begitu, tapi itu tadi siapkan kuburan massal. Kalau yang daya tahan bagus, kita nggak tahu daya tahan kita ini kan macam iman juga, kadang naik, kadang turun. Dan kalau kebanyakan kadang turun, kalau bisa tetap ada udah alhamdulillah. Begitu. Ada satu lagi nih moderator dari M. Fahrizal. Nah, di situ pertanyaannya, mutasi COVID-19 sangat tinggi. Nah, ini benar, mutasi kemungkinan sangat tinggi sama dengan virus-virus lain yang mudah bermutasi seperti virus flu burung. Inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, kita mengharapkan ada penelitian-penelitian dari para virolog untuk meneliti karakteristik virus ini, sifat-sifat virus ini. Nah, disinilah yang harusnya saat ini penelitian harusnya berjalan. Tapi saya tahu kalau di Sumatera Utara sepertinya penelitian ini hanya masih angan-angan saja. Harusnya kita mulailah dengan kasus yang ada. Penelitian epidemiologi, penelitian lingkungan, penelitian mikrobiologi, penelitian klinis. Harusnya berjalan yang dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Kalau kita lihat jurnal-jurnal kedokteran dipenuhi oleh hasil penelitian mengenai COVID-19 dari berbagai bidang. Jadi selama kita menunggu hasil penelitian orang lain, ya kita tunggulah bagaimana perkembangannya. Sampai saat ini baru 3, mungkin nanti akan bertambah lagi 4 strain. Dan ini tentunya berisiko akan sulit menemukan vaksin. Seperti vaksin demam berdarah dengue saja yang 4 strain sampai sekarang belum ada yang sudah mengedarkan, tapi kan belum efektif. Itu. Selanjutnya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Umarzen. Mungkin ini kita melanjutkan pertanyaan dari Bapak Freddy Chandra untuk Dr. Putri. Apakah kebijakan new normal ini sudah tepat atau tidak ada pilihan pemerintah yang mungkin gagal mengatasi penyebaran SARS-CoV-2 dan semakin terpuruknya perekonomian akibat dampak pandemi ini? Baik, mungkin silakan Dr. Putri. Oke, baik. Bapak Freddy Chandra Sitepu ini namanya hampir mirip seperti nama mahasiswa saya dulu, tapi nggak tahu apakah orangnya sama atau tidak. Oke, pertanyaannya jadi berarti kalau dilihat ini mungkin mau menembak saya ini, mau meminta saya menyatakan bahwa pemerintah gagal. Oh, saya orangnya pemberani setengah bata, saya katakan iya.
Untuk saat ini pemerintah kita gagal, ya. Kenapa? Karena terlalu lama mengambil keputusan mau ngapain. Ya, mulai dari awal dulu sangat aneh rasanya seluruh negara di sekeliling kita sudah positif terus kita dengan bangganya, "Hello, kami dilewati khatulistiwa sehingga virusnya nggak berani datang ke kami." Itu rasanya sangat naif gitu ya. Kemudian jadi, apakah kebijakan new normal ini sudah tepat? Langkahnya sudah tepat. Masalahnya adalah bisa dilaksanakan atau sanggup nggak melaksanakannya. Jadi kalau tadi saya ada berikan beberapa indikator-indikator, nah indikator itu sebenarnya sudah cukup baik. Bahkan 2 hari yang lalu Kemendagri sudah mengeluarkan indikator yang lebih komprehensif. Kalau kita bisa menjalankan indikator itu, maka kemungkinan kita bukan dikatakan bebas ya, untuk bisa sampai ke new normal mungkin akan lebih cepat gitu loh. Nah, ini sekarang kan terjadi konflik ini, ya kan? Ekonomi sudah terpuruk, sudah kadung terpuruk. Kenapa? Karena kita kurang sigap mengambil apa namanya, keputusan untuk memutus mata rantai tadi. Jadi kalau misalnya memang ditanya sama saya tegaskan sekali lagi untuk saat ini pemerintah gagal, ya. Tetapi apakah akan gagal terus? Itu akan tergantung kepada pemerintahnya. Gitu loh. Oke, saya kembalikan kepada narasumber atau saya jawab berikutnya ini narasumber? Baik, dokter. Moderator, maaf. Iya, baik. Baik, terima kasih, dokter. Kemudian ini kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari, Bapak Sahlis Irwandi. Ini beliau, eee, menulis, menyikapi adanya perbedaan pendapat antar para ahli, ada wawancara antara Deddy Corbuzier dengan mantan Menkes Dr. Fadila yang berpendapat bahwa virus SARS-CoV-2 ini sama dengan SARS-CoV-1. Nah, menurut beliau menular hanya berdasarkan data epidemiologi. Sementara menurut beliau SARS-CoV-1 yang identik dengan SARS-CoV-2 tidak menular. Perbedaan pendapat ini bisa mempengaruhi perilaku kita dalam menyikapi bagaimana menghadapi SARS-CoV-2. Karena bila salah menyikapi maka kuburan massal harus disediakan. Terima kasih. Mohon tanggapan dari kedua narasumber. Siapa duluan nih? Saya duluan? Boleh dokter dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya mencoba mengklarifikasi ini mungkin agak salah ketik ya. Ada kata-kata tidak yang kurang di sini. Jadi SARS-CoV-1 itu adalah contohnya dulu avian influenza, human avian influenza atau yang kita kenal dengan flu burung. Sampai saat ini flu burung itu masih ada, tetapi angkanya sangat kecil, ya sangat-sangat kecil. Nah, sampai hari ini flu burung itu tidak terbukti adanya transmisi dari orang ke orang atau yang sering kita dengar human to human transmission. Jadi memang murni dia dari hewan kepada manusia gitu loh. Jadi sedangkan untuk SARS-CoV-2 yang sekarang kita punya yaitu untuk COVID-19 itu sudah terbukti adanya transmisi dari orang ke orang. Dan ini bisa kita buktikan dengan adanya angka yang meningkat secara eksponensial. Tentunya dengan dua sifat yang berbeda, perilaku kita juga harus berbeda. Kalau yang pertama tadi, memang penularan itu dari hewan, maka segala sesuatu yang berhubungan antara kita dengan hewan tadi, mulai dari kontak, cara preparation makanan, apabila kita mau mengkonsumsi, itu harus memastikan bahwa kumannya tidak lagi dapat ditularkan. Sedangkan pada COVID-19, karena memang sudah ada human to human transmission, maka tentunya sikap kita juga berbeda. Kita harus lebih awas, karena kita bukan hanya menghindari hewan, bahkan mungkin kita harus menghindari kawan. Ya. Jadi benar kalau misalnya kita salah menyikapi, ya seperti itu tadi. Tadi Dr. Umar Zain baru kedatangan satu pasien saja sudah stres. Alhamdulillah stresnya bisa ditanggulangi segera. Kalau enggak, mungkin Dr. Umar Zain tidak hadir hari ini di sini. Ya, saya kembalikan Dr. Umar Zain, silakan menjawab. Ya, sebenarnya sudah dijawab, tapi saya mungkin menambahkan sedikit. Memang perbedaan pendapat saat ini sangat banyak dan makin seru. Ada pendapat mengatakan virus ini benda mati, ada mengatakan virus ini bakteri, bisa diobat dengan antibiotik, ada mengatakan konspirasi. Ya,
Kemudian kalau kita lihat sebenarnya virus corona pertama sekali pada manusia itu adalah virus SARS, COVID-1. Kemudian virus MERS-CoV di Barat, kita sebutnya SARS-CoV-2, ini yang sama dengan COVID-19. Jadi sudah jelas virus ini beda. Kalau pada SARS dulu dia memang menular antar manusia, tetapi dia menular setelah ada gejala klinis. Setelah orang itu demam baru dia menular, sehingga pemeriksaan suhu memegang peranan. Pemeriksaan suhu tubuh memegang peranan penting. Begitu ada yang demam harus dikarantina, dibuktikan apakah dia SARS atau tidak. Tapi kalau pada COVID-19 ini dia bisa tidak demam, oleh karena itu pemeriksaan suhu tidak efektif. Diperiksa suhu, semua tidak demam. Ternyata dia OTG, ternyata dia mengandung virus. Sehingga beda kan penanganannya dengan SARS. Jadi kalau thermal scanner di bandara itu sangat efektif untuk menyaring. Tapi pada COVID-19 tidak. Oleh karena itulah berbeda pendapat boleh saja, tetapi yang faktanya memang SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini memang jelas dia menular cepat, walaupun angka kematiannya kecil, tapi yang jelas dia menular cepat. Kemudian dia bisa tanpa gejala, dan ketika tanpa gejala dia sudah bisa menularkan. Nah, itulah hebatnya dia. Makanya saya bilang tadi tidak tertutup kemungkinan ini menyebar seperti cacar. Pada tahun sebelum merdeka, Indonesia sudah ada cacar. Tidak mungkin, tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu, hati-hatilah melonggarkan pergerakan. Kalau tadi flu burung, sumbernya kan burung. Potong aja semua burung aman. Maksudnya unggas ya. Kalau dia DBD, sumbernya nyamuk. Dimatikan nyamuk, pembasingan sarang nyamuk, aman. Kalau ini sumbernya orang. Jadi dikurung orangnya. Dibatasi gerakannya. Jadi benar. Kalau kita dulu lawan yang dikurangi, ini kawan pun dikurangi. Itu kata Dr. Putri tadi. Jadi kalau dulu katanya sering ke masjid soleh, sekarang sering ke masjid salah. Jadi ada perubahan, itulah jadi perubahan yang normal. Begitu Pak Sahlis Irwandi. Baik, sangat menarik ya jawaban dari Dr. Umar Zain. Baik, selanjutnya kita masuk pertanyaan yang akan oleh Ibu NS Dwi Atia Rahmini, NCAP SP Cap MD, di mana beliau mengajukan pertanyaan untuk Dr. Putri. Pertanyaannya adalah, terlihat dari skema yang dipaparkan, kalau Indonesia belum mencapai puncak pandemi COVID-19 ini, bagaimana menurut Dr. Putri akan situasi yang akan kita hadapi ini? Sebagai tenaga kesehatan dan masyarakat, hal apa lagi yang bisa kita lakukan selain social distancing dan perilaku hidup sehat? Baik, demikian pertanyaannya Dr. Putri, dipersilakan untuk menjawabnya. Baik, selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Ya memang kita belum sampai puncak ini bukan karena kata saya, tapi memang datanya menunjukkan seperti itu ya. Data yang kita punya di Indonesia dan data yang kami punya dari Sumatera Utara ini memang kita masih terus naik ke atas. Apakah kita sudah melewati puncak atau tidak? Untuk saat ini belum, karena kita belum melihat adanya penurunan kasus. Di beberapa provinsi dikatakan bahwa tidak lagi dijumpai kasus baru. Lupa saya ada di Jawa Barat mungkin dan di Jakarta ada beberapa itu di berita-berita yang mengatakan demikian. Tapi kembali lagi saya ingatkan, kita hanya baru boleh menilai tidak adanya kasus atau penurunan kasus dalam waktu 2 minggu. Tidak bisa satu hari ini tidak ada kasus. Kalau nggak salah kemarin di Provinsi Aceh ya, langsung mengatakan hari ini Aceh 0. Wah, kemudian semua warung kopinya ule karengnya penuh gitu ya. Baru kemudian besoknya muncul lagi satu kasus positif. Jadi itu harus dilihat dalam waktu 2 minggu. Nah, karena kita belum sampai ke puncak dan kita saat ini kalau saya mengatakan kita belum siap untuk masa transisi sekalipun, apa yang bisa dilakukan? Sudah banyak Bu yang memberikan ya. Pertama sekali adalah
social distancing atau physical distancing, atau juga menggunakan masker, atau juga mengurangi aktivitas yang bisa mengakibatkan kontak dari orang ke orang. Karena itu tadi, di dalam penyakit ini ada yang namanya orang tanpa gejala. Jadi misalnya saya merasa saya sehat, padahal di dalam saya sudah membawa virus, ketika saya kontak bisa jadi saya menularkan kepada orang yang lain. Jadi itu memang harus diterapkan. Sebagai tenaga kesehatan, sebagai ahli pendidikan di bidang kesehatan, ataupun sebagai orang yang paham adalah kewajiban kita untuk sering menggaungkan. Saya sudah lelah rasanya membaca rekomendasi, ayo disampaikan ustadz-ustadz sebelum azan, ya kan? Atau setelah sholat kultumnya untuk memberikan promosi kesehatan. Tapi sampai hari ini tidak berjalan gitu. Ya, banyak sekali ditulis banner-banner juga tidak berjalan. Jadi memang komponen nomor 6 tadi ada dalam presentasi saya. Keterlibatan masyarakat itu sangat-sangat besar perannya. Saya tidak tahu bagaimana lagi caranya sampai saya merekomendasikan agar aparat itu dilibatkan. Balik lagi nih, saya kembali lagi kasih contoh. Presiden Duterte tadi ya, ketika dilihat orang yang seharusnya tidak keluar rumah, tapi keluar rumah ditembak mati. Jadi mungkin beliau memilih lebih baik menembak mati beberapa orang daripada mematikan orang secara massal. Jadi kalau ditanya saya, mungkin upaya kita adalah mencoba mengedukasi, mengingatkan orang-orang di sekitar kita apa pentingnya mengurangi kontak antar sesama untuk saat ini. Mungkin demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Putri. Di sini juga saya ingin menyampaikan kembali kepada peserta bahwasanya pelaksanaan webinar kita ditambahkan waktunya dikarenakan tadi satu dan lain hal masalah jaringan, akhirnya webinar ini dimulai dengan waktu yang terlambat. Makanya kita akan menambahkan waktu sekitar 10 menit. Baik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini disampaikan oleh Bapak Abdul Haris Pane. Ini untuk kedua narasumber. Menurut kedua narasumber, apakah ada data real penyebab kematian karena murni COVID-19 sehingga kita sangat takuti, atau kematian karena komorbidnya yang diperparah COVID-19 atau morbiditasnya tinggi karena virulensinya? Sebab kita pahami dasar penyakit virus sebagai self-limiting disease seperti virus lainnya. Baik, silakan Dr. Putri atau Dr. Umar Zain. Sebelahan, jadi beliau selalu kasih kode ya udah saya ambil alih aja ya kan. Oke. Baik, kepada Bapak Abdul Haris Pane, pertanyaannya juga merupakan pertanyaan saya. Nah, ini sebenarnya men-trigger saya untuk banyak membaca. Tentunya penelitian tentang penyebab kematian karena COVID ini lebih banyak dilakukan di luar. Banyak juga penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli forensik. Ada forensik dari Italia yang kemarin heboh mengatakan bahwa ternyata dia bukan penyakit yang mengakibatkan kolapsnya paru, tapi lebih kepada pembuluh darah. Ada banyak sekali ya saat ini. Nah, untuk bisa memastikan sebenarnya penyebabnya apa namanya cause of death ya, COD, apa penyebab kematian hingga saat ini belum diketahui. Tetapi orang dengan komorbid akan menjadi lebih parah itu sudah pasti karena ada datanya, ya kan? Bahwa angka data ini dari mana? Bahwa angka kematian orang dengan komorbid jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematian orang tanpa komorbid. Angka penularan pada orang dengan komorbid jauh lebih tinggi daripada orang tanpa komorbid. Itu sudah jelas. Ya, tidak perlu ada pembuktian. Tetapi kalau melihat apa sih penyebab matinya yang benar-benar, itu sampai hari ini belum ada jawabannya. Kalau misalnya ditanyakan apakah karena virulensinya, balik lagi kita membutuhkan banyak sekali penelitian oleh ahli-ahli virologi di bidang ini. Jadi kemarin saya barusan mengikuti juga ada webinar virus dari Manchester UK. Mereka juga masih berdebat apakah memang virulensinya yang sangat virulensinya yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan kematian yang cepat.
balik lagi, ada fakta-fakta di mana orang yang sangat tua bisa sembuh dari penyakit ini. Ya, yang paling tua saat ini yang sembuh dari penyakit ini usianya 103 tahun. Nah, itu juga akan menjadi pertanyaan. Ada apa sih dengan nenek ini sehingga dia bisa survive? Jadi memang masih sangat dibutuhkan banyak penelitian untuk bisa mengetahui real cause of death daripada COVID. Tentunya ujungnya saya rasa harapan kita sama. Kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, akan lebih mudah menentukan apa terapi yang paling tepat untuk pasien COVID ini. Mungkin demikian dari saya. Saya serahkan ke sekarang giliran saya ya. Iya, silakan Dr. Umar Zain dari pendapatnya. Dari beberapa penelitian yang kita baca, komorbid memang menjadi penentu terhadap angka kematian. Jadi kalau dibandingkan angka kematian pada orang-orang dengan komorbid dengan orang yang tidak komorbid itu lebih tinggi. Kemudian dibandingkan lagi kalau komorbidnya lebih dari 1, jauh lebih tinggi lagi. Jadi dari banyak penelitian, komorbidnya hampir sama, yang paling banyak itu hipertensi. Kemudian diabetes, obesitas, kardiovaskular disease, penyakit paru menahun, COPD, dan penyakit neurologi seperti stroke. Usia lanjut ini 60 ke atas, umumnya jarang orang yang tanpa ada penyakit. Dan kalau usia sudah di atas 60, komorbid pun jarang satu. Kalau hipertensi biasanya dengan DDM. Kalau DDM biasanya hipertensi ada juga obesitas. Kemudian ada juga penyakit koroner. Jadi itulah tadi yang menyebabkan mudahnya timbul kematian karena komorbid ini. Apa penyebabnya? Yang jelas penyebab kematian itu 3, itu pintu kematian. Pertama jantung, kedua paru, ketiga otak. Jadi kenapa dia mati? Karena jantungnya berhenti, karena napasnya berhenti, karena otaknya berhenti, matilah dia. Kenapa dia bisa begitu ya? Mungkin karena ada yang, biarpun dia murni infeksi COVID-19, ya akhirnya kematiannya itu karena paru, terjadi sumbatan, terjadi ARDS, mati. Kalau dia ada penyakit jantung, ya makin cepat dia mati. Kalau yang harusnya mati 3 hari, mungkin dia setengah hari dia mati. Nah, itu aja sebenarnya secara sederhana. Oleh karena itu kalau di dalam penyebab kematian memang tidak ada yang satu faktor. Yang jelas kalau dia murni COVID, tentunya yang banyak pada anak-anak atau usia muda. Kalau pada usia lanjut umumnya tidak ada yang satu diagnosis. Semua punya komorbid. Saya aja komorbid saya udah lebih dari 2. Jadi begitu Pak Abdul Haris Pane. Baik. Terima kasih Dr. Umar Zain. Jadi sepertinya sesi diskusi ini sangat menarik, namun waktu juga yang membatasi untuk berlangsungnya sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Namun saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu peserta, bagi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu peserta yang belum sempat kami jawab pada webinar kali ini, nantinya akan kami buatkan video khusus menjawab pertanyaan tersebut oleh para pakarnya tentunya, yang akan kami upload di channel YouTube Fakultas Kedokteran UISU. Jadi mohon Bapak Ibu peserta untuk melihat channel YouTube kami, yaitu Fakultas Kedokteran UISU, dan mohon di-subscribe agar Bapak Ibu semuanya nantinya akan mendapatkan info-info terbaru dari webinar yang akan kami selenggarakan. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Putri, Dr. Umar Zain, yang hari ini telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, yang begitu jelasnya terkait dari new normal. Namun sebelum kita menutup acara kita, mungkin saya mintakan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Baik, mungkin kepada Dr. Umar Zain, saya persilahkan. Oh, baik. Ya, kalau saya seperti pantun tadi. Baik. Konklusinya seperti pantun tadi, yaitu pantun aja saya lupa. Coba tampilkan lagi screen-nya. Nah, ini tanda-tanda new normal juga ini.
tanda-tanda new normal, jadi mudah lupa. Gangguan jaringan juga ya, Pak? Ya, gangguan jaringan otak. Mana tadi? Baik, mungkin sembari menunggu Dr. Umarzen, closing statement yang dimulai dari Dr. Putri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya kira tadi saya dapat waktu untuk ngarang pantun, rupanya enggak ya kan? Baik, apa ya yang mau disampaikan? Saya rasa saya hanya ingin mengingatkan kita sama-sama di sini bahwa melihat dari kondisi kita saat ini, kita belum siap ya. Kalau tadi judul saya should we or should we not? Sebenarnya jawabannya adalah we should not gitu kan ya, belum siap untuk new normal ini. Karena angka kejadian yang masih sangat tinggi. Tidak usahlah saat ini kita menyalahkan siapa, kenapa, mencari jawaban kenapa, ya sudah cukup banyak orang yang menghujat, orang yang mengkritik, tidak usahlah kita menjadi bagian dari itu. Tapi saya rasa kalau kita adalah orang-orang yang paham, ya tentang bagaimana cara mencoba memutuskan mata rantai supaya kita bisa lebih cepat sampai ke normal, itulah yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita terutama. Kalau yang punya media sosial, cobalah tolong isi media sosialnya, boleh selfie, tetapi statusnya tentang promosi kesehatan gitu loh. Jadi nggak usah lagi kita membaca hal-hal yang nggak penting. Kalau kita rame-rame penduduk Indonesia ini 270 juta, kita anggap saja 150 juta yang menyiarkan hal-hal tentang promosi kesehatan, bagaimana menghindari COVID-19 ini, saya rasa mudah-mudahan kita bisa sama-sama teredukasi dan bisa bebas untuk berikutnya. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Dr. Putri. Selanjutnya kita kembali ke Dr. Umarzen. Ya, bikin kesimpulan itu memang lebih baik dengan pantun, jadi cukup satu atau dua bait. Yang pertama, berburu ke Pulau Buru, siapkan dulu perlengkapan. Jangan buru-buru normal baru, saya ulangi, berburu ke Pulau Buru, siapkan dulu perlengkapan. Jangan buru-buru normal baru, turunkan dulu tingkat penularan. Yang kedua, kejar mal bawa rantangan, gulai ikan dan rujak uang. New normal memang tantangan. Mari manfaatkan jadi peluang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya pantun yang telah disampaikan oleh Dr. Umarzen. Namun Bapak Ibu peserta, di sini saya juga ingin menyampaikan apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber, masih dapat dikirimkan pertanyaan tersebut ke email kami, yaitu uisu.fakultaskedokteran@gmail.com. Saya ulangi kembali, silakan Bapak Ibu peserta untuk mengirimkan pertanyaannya ke alamat email panitia, yaitu uisu.fakultaskedokteran@gmail.com. Baik, dengan demikian berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Umarzen atas waktu yang sudah dikhususkan untuk memaparkan materi pada pagi hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para ibu bapak peserta. Namun sebelum ditutup, saya juga tidak mau kalah akan menyampaikan pantun seperti Dr. Umarzen. Baik, jalan-jalan sore bersama teman, ternyata hujan turun rintik-rintik. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, gosok 20 detik. Baik, dengan demikian berakhir sudah webinar kita pada pagi hari ini. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.